Hai, berjumpa lagi dengan Didi Binontoan. Pada saat ini saya mewakili Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bank sampah. Jadi kami dari Prodi Arsitektur UKI sudah menjadi pendamping bank sampah dengan mendirikan bank sampah di Kelurahan Cawang pada saat itu bulan November 2012. Ada 3 RW yang ikut serta, yaitu RW 8, RW 10, dan RW 12 dari Kelurahan Cawang. Tapi sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan apakah itu bank sampah. Bank sampah adalah suatu tempat yang menampung menampung sampah organik, anorganik maksud saya, yaitu sampah kering yang sudah dipilah-pilah sebelumnya, kemudian dibawa ke tempat bank sampah oleh anggota daripada bank sampah tersebut untuk kemudian ditimbang. Selanjutnya dicatat oleh petugas sebagai suatu tabungan, tentunya di buku tabungan dari bank sampah yang dipunyai oleh setiap anggota. Kemudian bank sampah akan menghubungi pemasok atau pengepul sampah yang kemudian akan dijual. Kemudian apakah tujuan dari bank sampah tersebut? Tujuan dari pembuatan bank sampah sebetulnya bukan bank sampah itu sendiri, tapi bank sampah mempunyai strategi untuk membawa masyarakat berkawan dengan sampah tersebut. Tentunya sesuatu tidak hanya berkawan, tapi masyarakat yang mengumpulkan sampah dan memberikan ke bank sampah akan mendapatkan penghasilan dari sampah itu sendiri. Yang berikutnya, apa saja yang ada di bank sampah? Bank sampah menerima sampah kering yang kita sebut juga sampah anorganik. Kemudian sebelum disetorkan kepada bank sampah, tentunya sampah tersebut harus dipilah, kemudian dibersihkan. Setelah itu datang ke bank sampah masyarakat yang menjadi anggota dari bank sampah tersebut, dan jangan lupa mereka juga harus membawa buku tabungan. Sampah-sampah tersebut nanti akan ditimbang oleh petugas dari bank sampah yang bersangkutan, kemudian nanti akan dicatat menjadi saldo dari anggota bank sampah tersebut. Kemudian bagaimana cara mendirikan bank sampah? Yang pertama tentunya harus membentuk kepengurusan, harus memilih pengurus-pengurus dari bank sampah tersebut. Kemudian diberi nama dari bank sampah tersebut. Kami memberikan nama untuk bank sampah binaan kami di Cawang, di Kelurahan Cawang, dengan nama CHI, artinya Cawang Hijau Indah. Jadi itu yang kami berikan, nama yang kami berikan untuk bank sampah yang ada di Kelurahan Cawang. Setelah itu, yang ketiga, penentuan tempat. Penentuan tempat sangat penting karena tempat tersebut akan menjadi satu tempat untuk mengepul, untuk mengumpulkan sampah. Tentunya tempat yang strategis, bisa didatangi oleh setiap anggota dan mempunyai lahan yang cukup luas untuk menampung sampah-sampah yang telah dikumpulkan. Yang keempat, bekerja sama dengan pengepul. Pengepul itu bisa perseorangan atau lembaga, karena pengepul nanti yang akan membeli hasil sampah yang telah dikumpulkan oleh bank sampah. Kemudian yang berikutnya adalah alat-alat operasional. Tentunya yang terpenting adalah timbangan. Karena itu sangat dibutuhkan untuk menimbang jumlah tabungan yang akan diberikan oleh setiap anggota. Kemudian juga buku-buku untuk mencatat segala sesuatunya berhubungan dengan kegiatan dari bank sampah tersebut. Yang keenam adalah sistem administrasi. Ini juga penting
karena ini nanti akan untuk pengelolaan bagaimana bank sampah tersebut dikelola. Kemudian yang ketujuh, menentukan jadwal kegiatan. Artinya bank sampah sendiri harus memberikan jadwal di mana mereka bisa menerima pengumpulan sampah yang dilakukan oleh anggota. Bisa 1 minggu sekali atau bisa 2 minggu sekali. Kemudian yang terakhir adalah tahapan sosialisasi. Ini juga sangat penting untuk kelanjutan dari bank sampah tersebut. Karena dengan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar dari bank sampah tersebut akan menarik para anggota atau calon anggota untuk menjadi anggota dari bank sampah yang bersangkutan. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan, mengapa masyarakat menabung di bank sampah? Yang pertama tentunya untuk mencegah penyebaran sampah di lingkungan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi tidak berjajaran di mana-mana, tapi sampah tersebut akan dikumpulkan oleh warga yang menjadi anggota bank sampah tentunya. Kemudian sampah tersebut akan dimasukkan, dikumpulkan ke bank sampah dan tentunya mendapat imbalan uang dari pengumpulan sampah tersebut. Dan berikutnya, bagaimana cara kerja bank sampah. Jadi bank sampah bekerja dengan cara menampung sampah-sampah dari anggota, memilahnya, kemudian menyalurkan sampah tersebut ke pengepul yang tentunya sampah tersebut mempunyai nilai ekonomi. Dianjurkan juga untuk petugas dari bank sampah untuk menginstruksikan kepada anggotanya untuk saat mengumpulkan sampah sebaiknya sudah dipilah. Mungkin bisa dengan 3 hal. Kita pilah sampah tersebut menjadi kaleng dan beling dan kaca. Kemudian sampah dari plastik-plastik, misalnya botol plastik dan sebagainya, mungkin kantong-kantong plastik. Yang berikutnya juga berupa kertas atau kardus. Jadi pada saat anggota datang untuk menimbang, untuk menyetorkan sampah tersebut, semuanya sudah rapi. Karena harga-harga dari beberapa item tadi itu berbeda satu sama lain. Kemudian bagaimana sistem pengelolaan dari bank sampah? Program bank sampah merupakan suatu sistem pengelolaan dan secara kolektif atau dengan prinsip daur ulang. Metode ini tentunya akan meningkatkan nilai ekonomis dari sampah kering. Sementara masyarakat bertindak sebagai nasabah bank, mereka juga mendapat keuntungan dari sampah yang dikumpulkan. Yang tentunya tidak kalah penting adalah bagaimana prosedur pendirian dari bank sampah. Yang pertama adalah akta pendirian badan hukum, dan tentunya berisi anggaran yang telah disahkan oleh yang berwenang. Kedua adalah data kepemilikan, bisa perorangan, bisa juga lembaga. Kemudian mempunyai daftar susunan komisaris dan direksi. Yang keempat, yang terakhir, ini adalah bukti setoran modal minimal 30% dalam bentuk bilet deposito yang atas nama dari Gubernur Bank Indonesia. Kemudian siapakah pengelola bank sampah tersebut? Ada beberapa petugas yang melayani bank sampah, tabungan sampah tersebut, yaitu direktur, wakil direktur, teller, dan customer service yang tentunya berasal dari masyarakat. Pembeli daripada sampah tersebut juga termasuk pengelola dari bank sampah, termasuk mitra dari pengelola bank sampah, karena kita dari bank sampah memerlukan pemasok atau pengepul tersebut. Kemudian cara mengelola bank sampah dengan benar. Yang pertama, tentunya punya buku administrasi. Pengelola bank sampah harus memiliki buku administrasi yang lengkap.
Buku yang harus dimiliki adalah buku tabungan khusus yang harus dimiliki setiap anggota. Kemudian juga buku yang berisi daftar anggota. Ketiga, buku induk besar keuangan bank sampah. Itu nanti di dalam buku tersebut tercantum jadi beberapa kilo atau berapa rupiah dari hasil penyetoran masing-masing anggota. Kemudian juga buku rekapan penyetoran anggota, ini juga penting karena ini menjadi tanggung jawab dari bank sampah untuk anggotanya. Yang tidak kalah penting adalah buku daftar hadir dari anggota bank sampah yang menyetorkan, karena ini penting sekali untuk mencatat bagaimana kinerja dari bank sampah tersebut setiap penyetoran. Kemudian bagaimana cara memilih petugas-petugas dari bank sampah? Awalnya tentunya tidak banyak-banyak petugas yang dibutuhkan, hanya beberapa orang saja. Tapi seiringnya waktu, nanti bila bank sampah tersebut berkembang, kita memerlukan, jadi bank sampah tersebut memerlukan petugas yang menimbang sampah. Kemudian petugas yang mencatat penimbangan sampah yang disetorkan oleh anggota tersebut. Kemudian petugas yang melakukan negosiasi dengan para pengepul sampah, di mana sampah-sampah yang telah dikumpulkan dari anggota nanti akan dijual kepada pengepul tersebut. Jadi itu tadi saya bisa sampaikan beberapa hal yang penting untuk kehadiran bank sampah di wilayah satu kelurahan atau wilayah RW. Kemudian mengumpulkan sampah juga harus memerlukan prosedur yang benar. Jadi yang paling baik adalah sampah-sampah tersebut sudah dalam keadaan bersih, sudah dipilah menurut jenisnya. Pada saat kita menyetorkan sampah, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mulainya anggota dari bank sampah tersebut membawa sampah sampai ke tempat penyetoran. Yang pertama, anggota harus mengisi daftar hadir. Jadi pada saat mengisi daftar hadir, anggota juga harus memperlihatkan sampah yang dibawa yang akan disetorkan. Kemudian petugas tadi melakukan pemilahan, ya. Itu tadi untuk menjaga seandainya anggota tidak memilah sampah itu tersebut. Tapi sebaiknya sekali lagi untuk bank sampah harus menginstruksikan anggotanya untuk memilah lebih dulu sampah yang akan disetorkan. Kemudian sampah yang dibawa, yang disetorkan, ditimbang oleh seorang petugas. Kemudian tadi yang saya bilang bahwa beberapa item, beberapa jenis, misalnya kaca dan kaleng, kemudian kertas dan kardus, juga plastik-plastik, mereka ini berbeda harganya satu sama lain. Kemudian setelah mereka ditimbang, kemudian menuju ke bagian tabungan. Jadi anggota akan menemui bagian tabungan setelah ditimbang tadi, setelah ditimbang barangnya, mereka akan menerima secari kertas yang berisikan berapa jumlah barang yang di-store, demikian juga harganya. Kemudian diserahkan kepada petugas tabungan. Petugas tabungan itu akan mencatat di buku tabungan yang sudah dibawa oleh anggota. Jadi setiap anggota harus mempunyai buku tabungan untuk mencatat keluar masuknya. Artinya untuk mencatat sampah yang telah disetorkan dan untuk mencatat juga uang yang diambil di kemudian hari oleh anggota tersebut. Demikian tadi saya secara singkat bisa menjelaskan apa saja kiranya bank sampah itu dan bagaimana mekanismenya, bagaimana cara kerjanya. Untuk Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia, kami mendampingi warga di RW 8, 10, dan 12 di Kelurahan Cawang sejak November 2013 pada Green Action yang ke-12. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa fakultas di lingkungan Universitas Kristen Indonesia untuk memberi penyuluhan,
memberi pembekalan bagaimana bank sampah itu harus dilakukan. Jadi sudah cukup lama kami mendampingi warga di Kelurahan Cawang. Sampai saat ini pun kami tetap mendampingi, tetapi sudah tidak lagi memberi penjelasan tentang bank sampah, karena bank sampah itu sudah berjalan dengan baik. Yang kami lakukan saat ini adalah membawa mereka untuk lebih produktif, untuk lebih meningkatkan tidak hanya menjual sampah, tapi bagaimana mengelola atau membuat sesuatu dari sampah yang telah mereka kumpulkan. Kami sudah memberikan pendampingan untuk membuat misalnya kerajinan, untuk membuat taman yang dibuat dari bahan-bahan daur ulang, dan juga kami juga memberikan penyuluhan tentang bagaimana membuat kompos dan lain sebagainya dari sampah-sampah yang ada. Nanti berikutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan dan memberikan gambaran apa saja yang telah Prodi Arsitektur lakukan untuk membantu menjaga lingkungan hidup di sekeliling kampus kami, terutama di Kelurahan Cawang, bagaimana biar negara ini tetap hijau sesuai dengan tema kami untuk kehidupan di kampus adalah Green Action. Terima kasih, sampai jumpa kembali.